Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang saya hormati, Bapak Profesor Marwan Asri, MBA PhD, selaku dosen pembimbing, dan Bapak Ibu dosen penguji sekalian. Perkenalkan saya Mardiana Ridwan, mahasiswa MMUGM Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian yang berjudul Anchoring Bias dalam pengambilan keputusan investor retail, studi selama pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian ini berupa dari pertumbuhan investor retail, khususnya milenial, yang sangat signifikan sejak pandemi COVID-19. Bila dilihat pada akhir tahun 2019 sampai akhir tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah investor sekitar 50% yang berumur kurang dari 30 tahun. Diketahui bahwa pada awal tahun 2020 terdapat 3,13 juta SID, Single Investor Identification. Sedangkan pada awal tahun 2021, investor yang berusia kurang dari 40 tahun meningkat sebanyak 1,3 juta SID. Sehingga pada April 2021 jumlah investor sebanyak 5,8 juta. Selanjutnya, adanya perkembangan teknologi dan keuangan. Perkembangan teknologi keuangan atau vintage bersamaan dengan sosial media, analis keuangan, maupun influencer saham yang bisa memberikan rekomendasi atau berita investasi yang kurang kompeten dan tidak relevan, sehingga bisa saja memberikan bias kepada investor retail. Lebih lanjut, adanya COVID-19 dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi pada masa krisis kesehatan seperti COVID-19 dan bencana alam cenderung memberikan dampak kepada bursa saham, sehingga bisa membuat penilaian investor menjadi bias dalam menentukan keputusan berinvestasi. Kemudian adanya perilaku keuangan dan pengambilan keputusan investasi. Meskipun investor mampu dalam meneliti informasi pasar secara efisien dan rasional, namun sifat pribadi mereka seperti kepribadian, kognisi, dan emosi, kondisi pribadi maupun sosial, berdampak besar pada keputusan nyata yang akan mereka buat. Rumusan masalah pada penelitian ini dilihat dari research gap atau celah dari penelitian sebelumnya, seperti penelitian dari Talwar et al. Tahun 2021, De Wilde tahun 2018, Al-Tamimi tahun 2016, Akbar et al. Tahun 2016, yang menyatakan bahwa anchoring bias dan personal financial needs mempunyai pengaruh tertentu terhadap pengambilan keputusan investasi. Selain itu, fenomena bias keuangan diperkirakan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah investor selama pandemi, yang memberikan ketidakpastian dan mempengaruhi investor dalam menganalisis serta membuat keputusan investasi. Maka dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dampak perilaku keuangan dan personal financial needs terhadap pengambilan keputusan investor retail selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, pertanyaan penelitian yang dilakukan adalah, apakah anchoring bias dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investor retail, dan apakah anchoring bias dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investor retail yang dimoderasi oleh personal financial needs. Tujuan penelitian yaitu, pertama, untuk menguji pengaruh anchoring bias dalam pengambilan keputusan investor retail, kedua, untuk menguji pengaruh anchoring bias dalam pengambilan keputusan investor retail yang dimoderasi oleh personal financial needs. Kemudian manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman serta membantu para investor, otoritas, akademisi, sekuritas, dan penulis dalam meningkatkan kebijakan berinvestasi selama pandemi COVID-19. Landasan teori pada penelitian ini, pertama, COVID-19 dan pasar saham Indonesia. Penelitian dari Rahmayani dan Oktaviani tahun 2020 memaparkan bahwa penurunan drastis IHSG terjadi semenjak kasus positif COVID di Indonesia diumumkan. Kedua, heuristik dan bias anchoring. Tversky dan Kahneman tahun 1974 menjelaskan bahwa anchoring merupakan bias kognitif dari teori heuristik yang digunakan investor dengan membuat penilaian awal sebagai anchor atau patokan dalam membeli atau menjual serta mengestimasi harga investasi. Ketiga, pengambilan keputusan investasi. Morton tahun 1987 menyebutkan bahwa dalam mengambil keputusan investasi, individu dipengaruhi pengetahuan keuangan, informasi, pengalaman keuntungan, atau kerugian dalam membuat keputusan yang rasional. Keempat, personal financial needs, anchoring bias, dan keputusan investasi. Nagy dan Obenberger tahun 1994 menyatakan bahwa personal financial needs merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses keputusan investor individu. Perumusan hipotesis pada penelitian ini yaitu, hipotesis pertama, anchoring bias berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Kedua, personal financial needs
personal financial needs berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investasi. Ketiga, anchoring bias berpengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan investasi yang dimoderasi oleh personal financial needs. Berikut merupakan model penelitian di mana anchoring bias sebagai variabel independen, personal financial needs sebagai variabel independen dan moderator, serta pengambilan keputusan moderasi sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksploratory kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan survei kuesioner, kemudian pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan ukuran sampel berdasarkan tabel dari Cohen tahun 1992. Instrumen pengukuran adalah skala Likert 1-5 dengan kriteria responden yaitu mempunyai pengalaman investasi 1 bulan sejak Maret 2019 sampai dengan Juli 2021. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, dan moderate regression analysis. Dari hasil dan pembahasan pada data distribusi responden, mayoritas data yaitu pria yang berumur di bawah 30 tahun dengan pendidikan sarjana atau sederajat pada periode investasi lebih dari 2 tahun. Mayoritas profesi ialah mahasiswa, kemudian karyawan swasta yang mempunyai ilmu tentang keuangan dan investasi. Selain itu, kebanyakan responden mempunyai modal awal investasi 1-5 juta rupiah. Pada hasil uji instrumen, uji validitas pada item penelitian dikatakan valid jika nilai R hitung melebihi R tabel. Maka semua item penelitian ini dikatakan valid karena nilai R hitung melebihi nilai R tabel. Sedangkan hasil uji reliabilitas, semua variabel penelitian ini dikatakan reliable karena nilai Cronbach alpha lebih dari 0,7. Untuk itu, instrumen penelitian dapat dikatakan mengungkapkan data dari variabel secara tepat, tidak menyimpan konsisten dan memiliki akurasi yang baik. Berikut merupakan hasil uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, heteroskedasitas, dan multikoliniaritas. Pada hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, data dikatakan normal karena melebihi 0,05. Pada hasil uji heteroskedasitas dalam data penelitian dikatakan tidak terdapat heteroskedasitas karena nilai signifikansi kedua variabel lebih dari 0,05. Sedangkan hasil uji multikolonialitas, data penelitian dikatakan tidak terdapat masalah multikolonialitas dilihat dari nilai toleran yang lebih besar dari 0,1 atau nilai FIF yang kurang dari 10. Berikut merupakan hasil uji hipotesis. Uji hipotesis 1 dan 2 menggunakan regresi linear berganda. Diketahui hasil uji koefisien determinasi hipotesis 1 dan 2 menghasilkan nilai R² sebesar 0,204 yang menunjukkan bahwa anchoring bias dan personal financial needs secara bersama-sama mempengaruhi keputusan investasi sebesar 20,4% dan sisanya dipengaruhi faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Lalu hasil uji F hipotesis 1 dan 2 menghasilkan p-value sebesar 0,000 yang mengidentifikasikan bahwa anchoring bias dan personal financial needs secara simultan mempengaruhi pengambilan keputusan. Selanjutnya, hipotesis 1 tidak signifikan dan tidak terdukung karena nilai p-value uji T lebih besar dari 0,05. Lalu, hipotesis 2 signifikan dan terdukung karena nilai p-value uji T kurang dari 0,05. Sedangkan hipotesis 3 menggunakan moderate regression analysis. Diketahui nilai R² setelah dimoderasi naik menjadi 3,7%. Yaitu nilai R² sebesar 0,241 pada hipotesis 3 yang menunjukkan bahwa variabel moderasi, anchoring bias, dan personal financial needs mempengaruhi pengambilan keputusan sebesar 24,1% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Hasil uji F hipotesis 3 mempunyai nilai p-value lebih kecil dari 0,05 yang mengidentifikasikan bahwa moderasi, personal financial needs, dan anchoring bias secara simultan mempengaruhi pengambilan keputusan. Maka, hipotesis 3 dikatakan signifikan dan terdukung karena nilai p-value uji T lebih kecil dari 0,05. Pembahasan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama, anchoring bias tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investor retail. Hal ini sesuai dengan studi dari Yowen et al. Tahun 2015 bahwa anchoring tidak memiliki korelasi yang signifikan terhadap hasil atau return yang diharapkan kepada pengambilan keputusan dalam keadaan darurat. Saat krisis seperti pandemi, individu lebih berhati-hati dalam melakukan keputusan investasi karena kejadian ekstrim akan meningkatkan
kecemasan dan ketakutan sehingga dapat menimbulkan pesimisme di kalangan investor dan bisa saja menyebabkan investor bersikap underreaction atau kurang bereaksi selama pandemi COVID-19. Hipotesis kedua, personal financial needs berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investor retail. Hal ini didukung oleh penelitian Mercas et al. Tahun 2004 dan Hossein dan Nassin tahun 2012 yang menyatakan bahwa personal financial needs berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan dan individu melakukan keputusan investasi cenderung memiliki perencanaan keuangan pribadi. Saat pandemi, personal financial needs investor berubah menyesuaikan kebutuhan individu. Maka banyak individu yang mengandalkan investasi saham sebagai sumber keuangan. Hipotesis ketiga, anchoring bias berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan investor retail yang dimoderasi oleh personal financial needs. Adanya personal financial needs pada investor cenderung meningkatkan penggunaan nilai awal sebagai anchor dalam estimasi pembuatan keputusan. Kebutuhan keuangan pribadi atau personal financial needs semakin meningkat pada masa pandemi dan individu memerlukan biaya tambahan pendapatan dengan investasi saham. Sehingga bisa jadi investor terkena bias anchoring. Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut. Pertama, melihat pasar saham yang tidak stabil di masa pandemi membuat investor retail tidak memiliki bias anchoring pada pengambilan keputusan. Kedua, keputusan, informasi, pengalaman, kebutuhan individu, dan sebagainya dalam personal financial needs berpengaruh langsung terhadap pengambilan keputusan. Ketiga, personal financial needs meningkatkan kecenderungan adanya bias anchoring terhadap pengambilan keputusan investor retail. Selain itu, keterbatasan penelitian yaitu dari sejumlah responden, periode pengumpulan data yang singkat, dan keterbatasan item penelitian. Selanjutnya, saran penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, penelitian yang akan datang diharapkan mampu untuk mengidentifikasi indikator lain yang mungkin mengukur personal financial needs. Kedua, mengkonfirmasi temuan penelitian ini dengan sampel yang lebih besar dan periode waktu yang diperpanjang selama masa pandemi COVID-19. Ketiga, diharapkan penelitian selanjutnya menawarkan metode analisis yang lebih optimal dalam penelitian yang sejenis. Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.